Kalian sudah pasti tahu dengan binatang nyamuk? Tapi mungkin kalian tidak tahu seberapa dekat dia bersama Wang Lin. Setelah Wang Lin memasuki ke dunia astral abadi, ayo kita bahas. Saat menuju benua astral abadi Wang Lin di kehampaan, tubuh Wang Lin dikelilingi kabut. Kabut ini adalah Raja Nyamuk, dan ia membawa Wang Lin terbang ke depan. Saat ia melaju ke depan, hukum benua astral abadi tampaknya berkurang drastis. Jumlah yang dirasakannya masih bisa ditanggungnya. Meskipun ia kehilangan arah, makhluk nyamuk itu tampaknya merasakan sesuatu, dan terus bergerak ke arah itu bersama Wang Lin. Sepanjang perjalanan, makhluk nyamuk itu sangat gembira. Kadang-kadang ia menoleh ke belakang melihat Wang Lin dan mengeluarkan teriakan bahagia. Ia sangat senang berada di dekat Wang Lin. Ia merasa sangat nyaman, seolah-olah bersama orang tuanya. Namun, bahkan dengan Raja Nyamuk yang memimpin, semakin dalam mereka memasuki kehampaan, tekanan dari hukum benua astral abadi menjadi semakin kuat. Meskipun Wang Lin memiliki avatar di dalam cangkang batu yang menyehatkan tubuh aslinya, tekanan itu menjadi agak sulit ditanggung setelah beberapa saat. Masalah utamanya adalah dia harus memastikan bahwa Limuan sama sekali tidak terluka. Seandainya tidak ada Limuan, Wang Lin saat ini tidak akan memiliki masalah dengan hukum benua astral abadi. Karena Raja Nyamuk dan avatarnya, dia sudah beradaptasi. Dia memiliki keuntungan yang begitu besar namun tetap menderita. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekosongan ini. Tidak heran jika tak seorang pun tanpa garis keturunan yang tepat pernah keluar dari kehampaan ini. Wang Lin merenung dalam hati. Dia sudah lupa waktu. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sini, tetapi dia mengerti bahwa sudah lebih dari 10 tahun. Aku khawatir guru tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika beliau telah kembali ke klan Dao kuno, maka begitu aku mencapai benua astral abadi, aku harus bergantung pada diriku sendiri. Mata Wang Lin bersinar dan dipenuhi tekad. Ini bukan masalah. Dulu, aku meninggalkan planet Suzaku sendirian untuk menjelajahi kekosongan cemerlang. Lalu dari kekosongan cemerlang aku pergi ke Alheaven, kemudian ke Lautan Awan. Belakangan, aku pergi ke sistem bintang kuno sendirian. Sekarang aku akan pergi ke benua astral abadi sendirian juga, itu bukan masalah. Di sisi lain, aku harus segera meningkatkan tingkat kultivasiku di benua astral abadi. Ada juga sekte Donglin yang harus kukunjungi suatu saat nanti. Jika aku bisa memasuki kolam Donglin, ketika Wang Lin memikirkan hal ini, jantungnya berdebar kencang. Bisa dikatakan bahwa Wang Lin benar-benar ingin memasuki kolam Donglin. Dia sangat ingin mewujudkan ilusi dari bunga kelima menjadi kenyataan. Dia sangat ingin memiliki tubuh sejati yang dipenuhi esensi agar bisa bertarung melawan kultivator Arcane Tribulan. Masih ada beberapa teman lama di benua astral abadi. Aku tidak tahu siapa yang berhasil bereinkarnasi. Hehe. Aku penasaran apakah si Tunan menjadi raja. Aku tidak tahu apakah Liu Jinbiao akan melanjutkan jalan tipu dayanya. Ada juga si iblis itu, Su Liguo. Aku penasaran nasib seperti apa yang akan dia alami di benua astral abadi. Ada juga King Sui, kupu-kupu merah, dan Li Qianmei. Wang Lin memiliki kenangan dan Raja Nyamuk untuk menemaninya dalam outfit ini, jadi dia tidak merasa kesepian. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun berlalu perlahan saat Wang Lin mengingat masa lalu. Raja Nyamuk telah melambat banyak, tetapi itu telah membawa Wang Lin ke ujung kehampaan. Mereka sudah sangat dekat dengan pintu keluar. Jalan keluar ini mungkin bukan di tempat Xuan Luo menunggu, melainkan tempat yang diikuti Raja Nyamuk berdasarkan ingatannya yang samar. Tempat ini mungkin mengarah ke benua banteng surgawi atau mungkin mengarah ke tempat lain. Bahkan bisa jadi berada di 36 negara bagian negeri kuno. Selama 3 tahun ini, Wang Lin memfokuskan seluruh kultivasinya pada Limuan. Di bawah perlindungannya, Limuan sangat aman. Pada hari itu, ia melihat cahaya di kehampaan di hadapannya. Cahaya itu tidak terang, dan berasal dari celah sempit di kehampaan. Ia bisa melihat pegunungan di balik celah itu. Semburan aura unik dari benua astral abadi muncul dari celah tersebut. Tubuh Wang Lin yang lelah langsung bergetar. Raja Nyamuk itu juga sangat lelah. Ia berjuang untuk membawa Wang Lin ke celah itu, tetapi pada akhirnya, tubuhnya hancur menjadi kabut dan tidak dapat mengambil bentuk. Hati Wang Lin terasa sakit melihat Raja Nyamuk itu, dan tangan kanannya terulur ke arah Raja Nyamuk. Raja Nyamuk itu berubah menjadi tato tinta yang tercetak di lengan Wang Lin. Dia tidak berani membuka ruang penyimpanannya. Saat terakhir kali dia membukanya, dia bisa merasakan bahwa ruang itu tidak stabil dan akan segera tertutup. Dia tidak tahu apakah ruang penyimpanan itu akan meledak jika dia membukanya,
Atau apakah ruang itu masih akan ada di benua astral abadi? Wang Lin perlu meluangkan waktu untuk mencari tahu hal-hal yang belum diketahui ini. Selesai sudah kita bahas spoiler tentang hubungan nyamuk dengan Wang Lin, gue Lexi pamit undur diri sampai jumpa di spoiler selanjutnya. Kalau mau request 100.000 per video sisi-sisi.